Tapi kalau misalnya kalah terus masih banyak alasan, nggak masalah. Nanti kita saya juga nggak bakal balas kebencian ini dan itu, ya kan? Betul. Kita persiapkan diri saja dulu lagi. Ayo kita rematch, ya kan? Ini saja dulu lagi. Ayo kita rematch, ya kan? Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ciao. Iya. Oke guys, selamat malam buat teman-teman semua. Kebetulan ini udah malam. Ada yang tahu profil di sebelah saya ini siapa? Mungkin mau memperkenalkan nama dulu. Oke guys, kenalkan saya Novan Kaunang, profesi atlet, ya tidak harus dibilang di sini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke. Profesi yang lain, pokoknya saya petarung lah. Oke. Jadi buat teman-teman semua mungkin pernah nonton Bro Novan, kebetulan champion di salah satu TV. Mungkin Anda sudah tahu, sudah pasti mengenal, ini ada profil di belakang. Jadi di mana di Pro MMA, ya. Ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin mau tahu nama beliau, ya. Bisa search di YouTube, Bisa search di YouTube. Apa nama YouTube? Novan Kaunang. Novan Kaunang. Instagram juga di sini. Asik. Oke, jadi beliau adalah champion dari Atomweight ya. Atomweight kan? Benar? Betul, Atomweight. Jadi di mana beliau sudah memegang sabuk dan mempertahankan sabuk. Pertama, selamat kepada Bro Novan yang sudah memenangkan pertarungan melawan Adi Permana kalau nggak salah. Ada kemana? Adi Permana, oke. Boleh tahu dulu umur Bro Novan sendiri? Sekarang saya sudah 17. 17. Kalau sakit-sakit ada 21. Oh, 21. Jadi banyak yang teman-teman mungkin bertanya-tanya, mungkin masih jomblo atau so kawin atau mungkin masih bujang. Status lajang. Oh lajang. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo, Karena saya fokus dulu karir. fokus. Jadi belum memikirkan pasangan karena saya tidak mau didominasi dalam waktu saya. Aduh, sayang sekali. Fokus dulu, investasi diri di latihan. Ya, berarti udah banyak yang antri di belakang ternyata masih kecewa karena masih fokus katanya guys. Iya. Oke, jadi kita mau tanya-tanya dulu Bro, kemarin sempat ada kabar bahwa Adik Permana katanya masih penasaran, masih belum sempat, ibaratnya kalau mau dibilang dia masih nggak percaya gitu, Ya. bisa direbut sabuknya. Itu persiapan apa saja? Kenapa bisa seperti itu? Atau mungkin ada wejangan buat Adik Permana buat dibilang di YouTube sini? Ya, saya persiapan yang seperti saya bilang, saya fisik, Fisik. Atau mungkin katanya teknik pastinya. katanya Adi Permana, dari saya lihat sih, saya dengar dari luar, katanya Adi Permana mungkin karena faktor mujur, mungkin Bro Novan, atau karena mungkin dia terlalu kelelahan kemarin bertanding, atau mungkin olahraga atau kayak gimana. Kalau menurut Bro Novan sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya kalau kita fight terus ada yang kalah, sebenarnya menang kalah itu biasa gitu, taruh. Kalah biasa ya. Iya, tapi kalau misalnya kalah terus masih banyak alasan ini dan itu, ya nggak masalah. Nanti kita saya juga nggak bakal balas kebencian ini dan itu, ya kan? Betul. Kita persiapkan diri saja dulu lagi. Ayo kita rematch, ya kan? Daripada kita di sosmed ini dan itu bilang ini, ya mendingan kita latihan. Betul. Fokus aja latihan. Kalau memang belum menerima kekalahan dari saya, latihan lagi, pasti kita ketemu lagi. Saya siap rematch. Mantap. Jadi mungkin buat Bro Novan persiapan apa buat bisa
kayak kemarin kan Adi Permana itu sempat pegang piala lama katanya. Iya, pegang sabuk. Iya, pegang sabuknya agak sedikit lama. Terus persiapan apa sehingga bisa Bronovan mentalnya sekuat itu, bisa yakin bahwa Bronovan itu bisa menang? Ya, saya yakin menang karena gini, yang selalu saya andalkan itu Tuhan. Betul sekali. Karena potensi saya ini dikasih Tuhan. Betul. Terus saya percaya diri dong. Kalau saya nggak percaya diri, orang yang nggak latihan pasti nggak percaya diri. Karena saya percaya diri karena saya latihan. Betul. Jadi harus konsisten ya. Jadi kalau latihan pastinya lah, saya waktu itu latihan setiap hari. Asik. Jadi non-stop. Non-stop pastinya, karena kan saya nggak bisa meremehkan dia karena dia tak terkalahkan, seorang champion. Jadi saya mempersiapkan latihan saya. Tapi oke lah, nanti kalau dia mau ketemu lagi oke lah, saya siap. Dan mungkin maunya ini dan itu, oke, saya akan ikuti maunya. Ayo kita rematch lagi nanti. Asik. Oke, jadi buat teman-teman semua, banyak yang belum tahu Bronovan itu asalnya dari mana. Karena kemarin kan kita dengar sempat pindah tempat latihan. Kemarin kan sempat di Jakarta kalau nggak salah. Bogor. Oh, di Bogor. Sama tim siapa tuh? Wardi. Oh, tim Suwardi. Jadi coach Suwardi yang itu ya, yang kasih latih. Iya. Kemudian kemarin Crown. Hah? Crown BJJ. Oh, BJJ. Jadi bela dasar BJJ sekarang yang digeluti. Brazilian Jiu-Jitsu. Iya, Brazilian Jiu-Jitsu. Ada bela diri teknik lain yang sekarang sedang dikembangkan selain BJJ? Pastinya ada. Ini kan mixed martial art, jadi saya harus mengembangkan semua skill saya, takedown, grappling, submission, iya. striking saya, Betul. gitu, ketenangan, Iya. fokus saya setiap bertanding. Mungkin ada suatu saat entertain mungkin nanti. Asik. Kalau entertain nanti kita bicara nanti ya, masalah di belakang layar. Siap. Oke, jadi buat Bronovan sendiri untuk kedepannya persiapan seperti apa? Apakah lebih giat lagi latihan atau udah dipersiapkan sebelumnya ini? Kedepannya pastinya saya akan nggak terbuai dengan kemenangan. Betul. Kedepannya saya akan karena kemarin kan hari raya Natal tahun baru, otomatis berat badan saya kan naik lagi. Iya betul. Jadi saya harus menurunkan dari 7 hari dan menahan berat kalau misalnya sudah dapat, biar nanti ya kalau misalnya saya menang nggak ada lah orang mau nyinyir atau bilang, dan ketika saya menang nanti mereka bilang wah Novan gini lah. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kita lihat saja lah nanti. Saya bisa buktikan dan lihat saja nanti pokoknya. Asik. Ada kejutan dari message. Bisa kasih clue sedikit berapa kisaran yang didapat waktu menang? Karena teman-teman banyak yang masih penasaran kemarin. Karena banyak orang yang bilang katanya kan kalau menang berapa atau yang kalau kalah sekian berapa, tiket ditanggung nggak, kayak gitu. Ada yang mungkin bocoran? Kalau kita namanya kita menjadi atlet One Pride, kita pulang pergi itu semua di fasilitasi One Pride semua. Di fasilitas ya. Iya. Cuman kalau soal bayaran itu privasi. Oh betul. Nggak boleh kita bilang-bilang bayaran kita gini-gini. Betul. Enggak lah. Karena ini soal udah privasi. Ini nggak boleh orang tahu. Tapi kalau soal kita berangkat terus kita pulang Jadi itu akomodasi. Itu dari One Pride. Makanya saya bersyukur sekali bisa menjadi atlet One Pride. Nama saya bisa dibesarkan oleh One Pride. Makanya kenapa saya harus selalu melakukan latihan yang rutin, biar saya bisa menunjukkan fight saya yang terbaik untuk One Pride. Karena dari awal karir saya sampai seperti ini ya karena One Pride yang membuat saya seperti ini, banyak dikenal orang,
Dan juga motivasi untuk teman-teman semua ya, yang belum pernah mengikuti atau bahkan mungkin cuma mengikuti bertarung di luar, makan cuma masuk penjara. Iya. Gini. Ada mungkin motivasi untuk Motivasi teman-teman dari di saya luar? gini. Ya, Kalau memang jago, tunjukinlah di tempat yang benar, di tempat yang positif. Jadi kan misalnya kalian jago berkelahi, jadi kan itu prestasi. betul. Daripada kita bertarung di jalanan, kita dapat musuh, Betul. ya kan? Iya. Kita dihukum mungkin, Betul. terus kita bisa keluar uang karena kita mungkin mukul orang. Masuk polsek, Iya. masuk polres, akhirnya Tapi bayar. kalau kita ada wadahnya, ada tempatnya, kita salurkan kita kan Niat, suka berkelahi motivasi, nih. iya. Jadi kita salurkan di tempat yang misalnya Benar. ayolah ikut audisi One Pride dan karena di sini menang kalah kalian dibayar. Toh Oke. disiarkan di TV nasional, dikenal banyak orang mungkin. Ketika menang kalian akan jadi bintang pokoknya berkelahilah di tempat yang positif, maksudnya berprestasi seperti itu. Jangan berkelahi di jalanan, ngapain gitu. Dimusuhi orang nggak senang ya kan. Betul. Kalau berprestasi akan jadi iya. uang. Jadi uang, Betul. banyak rezeki karena kan kita dikenal banyak orang. Betul. Otomatis orang bisa saja manggil ini kita. Nah, ya kan? aja latihan aja sekarang dibayar terus ya. Iya. Kira-kira kalau private latihan ada bocoran sekian harga? Kalau privat Ya, ya kalian saya bisa teman-teman tahu kalau privat per latihan atau per apa ini? kalau saya itu per pertemuan, misalnya pertemuan. kayak 8 pertemuan atau 12 kali pertemuan. Oh, iya. Jadi Lumayan lah. diikat Saya 8 kali atau 12 kali pertemuan. iya gitu. Oh, iya. Lumayan lah buat saya. Kalau privat itu banyak lah pokoknya saya dapat kalau di privat itu. Privat, ya. Karena kenapa saya harus mencari privat? Selain saya tanding memang dapat bersyukurlah Betul. di umur seperti saya bisa dapat penghasilan sebegitu banyak kan. Setiap saya tanding dapat. Betul. Bisa saja orang lain di umur saya nggak, penghasilannya nggak seperti itu. Iya, karena rata-rata anak-anak muda bahkan sampai Cuman, sekarang iya. belum ada penghasilan. Iya. Cuman begini saya. Setiap saya tanding selesai kan nggak mungkin saya harus investasikan diri saya di latihan. Iya, Karena untuk menjadi seorang champion kita latihan nggak boleh setengah-setengah. betul. Jadi Harus kenapa saya kayak misalnya kerja mungkin ada tekanan dari bos, Iya. terus kita harus disiplin seperti sekolah, harus Betul. tepat waktu kita kerja, datang pagi pulang sore mungkin dari tempat kerja, otomatis kita nggak ada waktu untuk latihan. Betul. Benar nggak? Betul. Jadi saya ya pekerjaan kan saya latihan, sampingannya saya privat atau misalnya uang yang saya dapatkan saya investasikan Oke. di tempat yang benar lah, investasi di tempat yang Kayak apa benar. ya? Kayak Trading. misalnya Trading. enggak lah. Kita dengarkan kemarin trading. Enggak lah kalau trading saya enggak mau kayak cepat. Oh. Harus berproses gitu. Oh, iya. Jadi kayak misalnya kalau anak muda nih, saya sarankan investasilah di emas. Oh, di emas. emas. Emas dalam bentuk kripto atau? Oh, kirain Emas, dalam bentuk kripto. mungkin ada di Pegadaian bisa menabung Pegadaian. emas kalau anak-anak muda. Tapi Wah. kalau udah ada modal besar mungkin bisa beli tanah mungkin, iya, ya kan. betul. Tapi kalau misalnya udah ada penghasilan lebih besar lagi bisa aja kan investasi di saham. Nah, Nah, mantap. gitu. Berarti buat teman-teman semua ini motivasi sangat luar biasa dari champion kita. Kebetulan beliau juga tua Minahasa Utara lebih tepatnya. Oke, dari mana bro? Tinggal? Saya tinggal di Minahasa, bagian Karegesa. Karagesan. Oke, berarti dekat dengan Coach Billy Pasulatan ya. Iya. Kebetulan juga Coach Billy Pasulatan punya murid ya. Iya. Dari awal. Tapi kalau saya lahir di Koka. Oh, lahir di Koka Kembus. Oh. Koka dekat bandara. Oh, Koka dekat bandara. Oh. Iya.
itu dia motivasi kita kali ini dengan Bro Novan Kaunang. Terima kasih banget sudah hadir di tempat saya, studio saya yang kecil ini, dan semoga buat teman-teman semua jadi motivasi buat kalian semua. Mungkin ada kata penutup sebagai motivasi buat teman-teman semua yang mau ikut. Motivasi lain lagi. Iya, untuk mau ikut di Pride MMA. Ya, Silakan. balik ke tadi, saya motivasi ini dulu. Kalau mungkin kita bertarung, ingat kita dibayar ketika kita selesai tanding. Jadi ketika kita ada waktu selesai tanding, selain kita latihan, coba kita cari privat. Karena dengan cari privat bisa menambah-nambah kan, mungkin uang nutrisi itu. Walaupun dapat uang banyak ini selesai tanding. Nah, harus pintar-pintar, mungkin karena kita banyak orang kenal. Nah, kita mengambil kesempatan itu, mungkin kita jualan baju Seperti Coach Billy ini. iya kayak Saya dapat seperti baju ini, Tornado. jualan. Atau kalau kayak kita privat itu jual jasa gitu, Betul, benar nggak? betul. Nah, jadi kalau ada uang jangan boros-boros lah. Ini bukan cuman soal saya tanding di sini, mau di pertarungan apapun, di pertandingan apapun, kalau dapat uang Di manage dengan baik ya. iya disimpan dengan baik. Terus Betul. kayak saya bilang, kalau misalnya anak-anak memang ketika selesai tanding, kalau memang fokus mau jadi champion nih, Nah, lebih baik cari privat. Karena kalau misalnya kita kerja, waktu kita akan waktu kita nggak akan nggak akan maksimal untuk Iya. latihan. Kalau kita kerja ada tekanan dari bos, iya, betul. ya kan, kita harus datang pagi, pulang malam mungkin. Jadi gimana kita mau latihan? Masa kita cuma mau latihan di hari libur? Betul. Gitu. Jadi kalau memang mau juara, jangan setengah-setengah lah. Latihan memang totalitas gitu. Jadi latihan setiap hari. Jadikan ini pekerjaan gitu. Betul. Karena gini, penghasilan dari kita tanding itu cuman 1 hari itu loh. Cuma 1 hari itu. Cuman 1 hari itu. Oh. Dan kalian nggak tahu kalau misalnya teman-teman mau ikut One Pride, saya sarankan kita dapat pergi pulang pesawat, ya kan, dapat mungkin destinasi, mungkin kalau yang mungkin yang belum pernah ke Jakarta bisa ke Jakarta lewat One Pride. Karena kalian berbakat kan, ada nilai, ada value, jadi Untuk mengembangkan diri ya. untuk mengembangkan diri atau Mungkin- otomatis kita akan dibayar dengan bakat kita gitu. Jadi Betul. ayo kita ajak kalian, cobalah ikut One Pride, kalian Betul. akan jadi bintang dan pasti keluarga kalian akan bangga. Terus gini, ada nilai plusnya juga. Ini olahraga yang ada medianya, jadi kita disiarkan di TV. Betul. Kayak gini, misalnya gajah mati meninggalkan Jadi gading, manusia mati suatu saat meninggalkan nama. Betul. nama. Jadi kalau kita semakin dikenal banyak orang, terus pastinya ketika juara jangan pernah sombong, tetap rendah hati. Jadi kalau kita rendah hati, orang banyak senang sama kita. Dan apalagi kita berprestasi, masuk TV nih. Betul. Gitu. Jadi ketika kita banyak orang kenal, apalagi kita rendah hati lagi gitu. Betul. Jadi orang akan senang sama kita. Jadi saya mengajak, ayolah kita ikut teman-teman yang ada bakat bertarung. Kalau mau ikut MMA, ayo ikut sungguh-sungguh. Wah, pasti kalian akan bangga jadi atlet One Pride. Betul. Pasti. Untuk kedepannya coach, panggil coach. Kemarin nggak apa-apa, memang so waktunya untuk jadi coach karena so jadi champion ya. Jadi champion sendiri untuk persiapan berikutnya melawan siapa ini? Persiapan berikut saya mungkin kalau ada kontender, nah dari kontender itu siapa yang menang nanti ketemu saya. Oh, jadi kontender. Oh, Tapi saya nggak menunggu saya dipanggil baru saya latihan. Saya udah latihan karena saya punya motivasi.
nggak ada niat mau ganti naik peringkat atau gimana? naik kelas gitu. Naik kelas ya? Belum, sebenarnya ada rencana mau naik kelas, tapi dari pelatih bilang bisa lah. Tapi suatu saat nanti saya mau naik kelas, karena saya kan masih muda. Dan Saya ingin apa? Saya butuh tantangan gitu. Asik. Gitu. Jangan langsung naik tingkat langsung pindah lagi ya, harus tes dulu yang di bawah. Atau Harus gimana? apa? Menguji apa kualitas kita, Betul. apa latihan kita sudah seperti apa ini Betul. latihan. Karena bukan saya juga yang jago, masih banyak lagi yang jago, fighter Mungkin lain ada kan yang di bawah yang sempat terlewati, yang belum sempat lewat ya, ketemu, belum sempat kita ketemu. ketemu, bisa aja dia Betul. lebih jago kan. Betul. Karena kadang MMA ini apapun bisa terjadi. Betul. Makanya kita apa selalu persiapkan diri. Atau orang mau nikah saja butuh persiapan, Betul. apalagi kita mau tanding, Betul. butuh persiapan. Kalau enggak kayak kita apa, kayak domba mau datang ke tempat serigala, udah tahu kita mau dimakan karena kita nggak persiapan, ngapain kita datang. Tapi kalau kita persiapan, wah kita datang, kita kayak serigala makan domba. Asik sekali. Jadi apa jurus andalan kalau Coach Billy kan tendangan berputar. Kalau saya jurus andalan Jurus andalan di setiap mau pertandingan. apapun itu, mau ground, striking, saya kan apa julukannya pembawa pesan, The messenger, ya. jadi pesan yang pasti. Saya selalu membawakan pesan bahwa saya bisa ini dan itu, Bisa ini dan itu ya. bisa ini dan itu. Saya bisa apa, kayak apa tadi pertanyaan? Hah? Jurus andalan saya bisa di ground, bisa di striking, Oh, pasti semua semua ada. ya. Mantap. Karena saya diberi potensi dari Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Jadi saya akan lebih berkembang karena Oke. itu kuncinya. Itu kuncinya ya. Kuncinya saya selalu takut Tuhan, makanya saya selalu diberi bakat yang luar biasa. Kadang saya udah punya bakat seperti ini, ditambah-tambah lagi sama Tuhan, karena saya selalu taat. Amin. Jadi ini musuh-musuhnya udah pada ketar-ketir kalau mendengar seperti ini. Jadi mesti banyak 2 kali lipat, harus ekstra hati-hati terhadap apa-apa gaya Bronovan, karena saya sudah lihat sendiri bagaimana langkah-langkah beliau latihan, baik segi proses motivasinya juga udah luar biasa dari Facebooknya beliau. Dan juga saya bersyukur sekali karena dimana banyak pemuda-pemuda dari Sulawesi Utara yang sekarang saat ini bisa merebut sabuk juara di One Pride. Jadi sangat bersyukur sekali, kayak Bronovan kemarin menang, ada juga Billy Pasulatan, Brian Lawitan, Wendry, siapa lagi? saya, Bronovan, apa? apa lagi? Billy, Wendry, Bronovan, Brian Lawitan. 4 ya? Iya. 4. Mungkin break besok, mungkin siapa lagi? Ada generasi Betul, seterusnya. ada teman kita ya Skill Matindas yang sempat podcast kemarin. Ya. Pasti Skill next time, usahakan next next time. Ada Bobby, Betul, ada Bobby, ada fighter yang lain juga. Alfris Mantako, usahakan pegang sabuk, oke? Oke, cukup sekian podcast kita kali ini bersama Bronovan. Mungkin ada request yang lain juga bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti juga buat teman-teman semua, nanti follow juga Facebooknya Bronovan Kaunang. Nanti kita tulis di bawah Facebooknya sama Instagramnya, oke? Atau mungkin ada yang ke depan mau di project YouTube? Oh ada. Ada. Saya suatu saat mau bikin YouTube. Oke. Karena saya mulai dari TikTok dulu. TikTok ya. Saya mengumpulkan modal. Saya pokoknya mau bikin tempat apa YouTube, Pak. Asik. Karena ini udah apa, kita nggak boleh ketinggalan zaman. Asik. Mantap. Jadi kita harus apa,
update, beradaptasi, Betul. upgrade. update, up to date. Oke guys, Sekian dari kami. Jadi buat teman-teman semua, tetap stay tune terus bersama kita di Bobby Rama Official YouTube channel. Jangan lupa di subscribe, like, dan share keseruan kita. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum, shalom, om santi, om namo. Ciao.